Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara.
bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1 sampai 2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Said Didu di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Said Didu pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1 sampai 2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Said Didu di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini.
Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pun mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pun mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti.
Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari.
Untuk sementara, pembangunan pemagaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini.
Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pemagaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pemagaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut.
Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya.
Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan
puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi.
Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1 sampai 2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Saidido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pemagaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Saidido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1 sampai 2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Saidido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pemagaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Saidido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu.
dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Said Didu di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Said Didu pun juga turut menyurati pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Said Didu di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang.
Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pun mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pun mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pun mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pun mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti.
Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari.
Untuk sementara, pembangunan pemagaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pemagaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini.
Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pemagaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pemagaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut.
Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya.
Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyurati pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyurati pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan
puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi.
Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1 sampai 2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Said Didu di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Said Didu pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1 sampai 2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Said Didu di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Said Didu pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu.
dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Said Didu di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Said Didu pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Said Didu di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang.
Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyurati pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyurati pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti.
Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari.
Untuk sementara, pembangunan pemagaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pemagaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini.
Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pemagaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pemagaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut.
Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya.
Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan
puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi.
Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1 sampai 2 kilometer itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyurati pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1 sampai 2 kilometer itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyurati pagar laut misterius itu.
dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang.
Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti.
Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari.
Untuk sementara, pembangunan pemagaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pemagaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini.
Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pemagaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pemagaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut.
Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya.
Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan
puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi.
Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1 sampai 2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1 sampai 2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu.
dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang.
Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pun mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pun mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pun mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pun mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti.
Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari.
Untuk sementara, pembangunan pemagaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pemagaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini.
Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pemagaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pemagaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut.
Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya.
Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan
puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi.
Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1 sampai 2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Saidido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Saidido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1 sampai 2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Saidido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini.
Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pun mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pun mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti.
Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari.
Untuk sementara, pembangunan pemagaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pemagaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini.
Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pemagaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pemagaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut.
Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya.
Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan
puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi.
Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1 sampai 2 kilometer itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Said Didu di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pemagaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Said Didu pun juga turut menyurati pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1 sampai 2 kilometer itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Said Didu di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pemagaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Said Didu pun juga turut menyurati pagar laut misterius itu.
dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Said Didu di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Said Didu pun juga turut menyurati pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Said Didu di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang.
Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyurati pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyurati pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti.
Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari.
Untuk sementara, pembangunan pemagaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pemagaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini.
Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pemagaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pemagaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya.
Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan
puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyurati pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyurati pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi.
Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1 sampai 2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Saidido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Saidido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1 sampai 2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Saidido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Saidido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu.
dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1 sampai 2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Said Didu di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Said Didu pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1 sampai 2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Said Didu di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang.
Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti.
Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari.
Untuk sementara, pembangunan pemagaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini.
Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pemagaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pemagaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut.
Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya.
Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan
puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi.
Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1 sampai 2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1 sampai 2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu.
dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang.
Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada satupun rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada satupun rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti.
Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari.
Untuk sementara, pembangunan pemagaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pemagaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Syedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Syedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini.
Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pemagaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pemagaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut.
Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyurati pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyurati pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya.
Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara. Bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan
puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1-2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Sedido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Sedido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi.
Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1 sampai 2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Saidido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Setelah diinvestigasi, aparat gabungan tidak ada suatu rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat pada malam hari dengan imbalan Rp100.000 per orang. Lebih lanjut, proses investigasi terus dilakukan, baik Ombudsman RI bersama DKP Banten berfokus untuk mengungkap dalang di balik aktivitas ini. Mantan Sekretaris BUMN Saidido pun juga turut menyoroti pagar laut misterius itu. Dikatakan misterius karena pemerintah tak tahu siapa pemiliknya. Sering menyatakan bahwa di PIK 2 sudah terjadi negara di dalam negara, bahwa yang ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Fakta menunjukkan ini di belakang saya. Ini sekitar 1 sampai 2 km itu terlihat laut yang sudah dipagar, kata Saidido di dalam video tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyatakan puluhan ribu jiwa keluarga terdampak ekonomi imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hingga kini pagar laut tersebut masih berdiri kokoh meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menyegelnya. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan terdapat 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di wilayah yang dibangun pagar tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pembakaran laut ini. Di sisi lain, keberadaan pagar laut Tangerang juga berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis secara luas. Ia menekankan pentingnya KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Untuk sementara, pembangunan pembakaran laut di Tangerang dihentikan dan disegel oleh KKP. Pung mengatakan penyegelan dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Sakti. Penyegelan dilakukan sebagai langkah tegas KKP yang menerima aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 km, mengagetkan banyak pihak. Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan struktur pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk